PKH tahap 2 segera cair, tapi mohon maaf ternyata di tahap 2 nantinya hanya 7 kategori saja yang bisa terbayarkan. Mohon kiranya teman-teman mengetahui ini agar tidak ada yang mengeluh kenapa bantuan PKH-nya berkurang. Nah, bagaimana berita lengkapnya? Simak info lengkapnya hingga tuntas agar teman-teman tidak gagal paham, dan pastikan teman-teman telah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sesaat saya akan hadir menemani teman-teman setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepatnya pada pekan pertama bulan April dan merupakan hari ke-12 Ramadan. Semoga kita semua diberikan kebaikan-kebaikan dan diberi kesehatan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Dan semoga yang menonton video ini diberikan umur yang panjang lagi berkah, sehingga kita masih mendapatkan momen hari raya yang penuh sukacita bersama keluarga, kerabat, dan handai taulan. Amin ya robbal alamin. Pemerintah terus menggulirkan bantuan sosial dari sebelum Ramadan dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Bantuan sosial dalam rangka Ramadan diharapkan agar daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga. Banyak sudah yang bertanya, apakah Bansos PKH tahap 2 akan cair di bulan April 2023? Nah, teman-teman, sepertinya jawaban yang ditunggu-tunggu tentunya pengumuman secara resmi dari pemerintah mengenai jadwal kapan pencairan bansos tersebut. Jika kita kilas balik setahun, 2 tahun yang lalu, di mana PKH secara berturut-turut pada tahap 2 cair di bulan April dan bertepatan pada bulan Ramadan juga. Mungkin teman-teman masih mengingat pesan-pesan dari Ibu Menteri Sosial kenapa PKH dicairkan saat bulan puasa dan menjelang Hari Raya. Nah, Ibu Risma menyampaikan dengan pencairan bantuan program Keluarga Harapan, PKH ini juga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga di bulan Ramadan yang cenderung berbeda dengan hari-hari biasanya. Bulan puasa, pengeluaran akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan sahur maupun berbuka puasa, untuk beli takjil atau beli makanan tambahan lainnya, ungkapnya, dilansir dari setkap.go.id. Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, jadwal pencairan program Keluarga Harapan PKH tahap 2 itu dilakukan di bulan April bertepatan momen Ramadan juga. Dan kali ini pemerintah sedang mempersiapkan kembali proses pencairan Bansos PKH tahap 2. Hanya saja teman-teman perlu memahami saat ini Kementerian Sosial sementara masih menggenjot penyaluran untuk kuota PKH tahap 1 yang masih ada sisa penyaluran. Dan menurut rencananya, pencairan untuk tahap 1 yang dialihkan ke PT POS karena adanya hal-hal yang menjadi pertimbangan Kementerian Sosial bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang belum menarik bantuan PKH-nya di tahap 1 dan BPNT periode pertama di tahun 2023. Jika tidak melakukan transaksi melalui kartu KKS-nya, maka akan dialihkan ke PT POS Indonesia. Oleh sebab itu, mulai kemarin, hari ini, dan beberapa hari ke depan yang diperkirakan hingga pekan kedua pencairan PKH dan BPNT tahap 1 melalui penyaluran tunai PT POS. Nah, teman-teman, jika kita berbicara mengenai periode pencairan tahap kedua itu sudah waktunya memang, karena tenggang antara bulan April hingga bulan Juni adalah periode tahap 2. Maka hal tersebut tidak menjadi mustahil akan dicairkan di bulan April ini dengan catatan tentunya setelah tanggal 15 April. Setelah tanggal 15 April inilah kemungkinan barulah ada persiapan-persiapan data bagi calon penerima tahap kedua dilakukan. Itu dikarenakan bagi penerima manfaat yang ada di DTKS, setiap bulannya dilakukan update data di daerah kabupaten kota di mana teman-teman tinggal. Jadi, apakah kelanjutan penerima dari tahap ke-1 ke tahap kedua itu ditentukan proses verifikasi kelayakan di daerah.
Jadi teman-teman, jika beredar berita bahwa Bansos PKH tahap 2 2023 diperkirakan akan cair pada bulan April tahun 2023, itu meskipun masih prediksi dan sudah ada kabar yang berhembus bahwa akan dicairkan PKH tahap 2 dan program sembako tahap kedua di bulan April. Ya, kita positif thinking saja ya teman-teman, semoga kabar itu menjadi kabar yang benar, maka akan menjadi berita bahagia bagi penerima manfaat Bansos PKH untuk tahap 2 2023 tentunya. Sebab memang sebagaimana diketahui bersama bahwa Bansos PKH itu cair 3 bulan sekali dan tahap 1 2023 telah dicairkan pada bulan Januari hingga Maret 2023. Oleh karena itu, Bansos PKH tahap 2 dikabarkan akan cair pada bulan April, Mei, dan Juni. Jadi teman-teman, program Keluarga Harapan atau PKH merupakan bansos reguler yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian Sosial sepanjang tahun. Dan intinya bansos PKH cair dalam 4 tahap. Untuk PKH tahap 1 sudah cair mulai awal Maret 2023 sebagaimana dijelaskan oleh Kementerian Sosial. Nah, secara jadwal resmi, PKH akan cair terhitung mulai bulan April 2023. Namun, biasanya di awal-awal itu adalah tahapan persiapan calon penerima yang di SK-kan sebagai penerima bantuan sosial. Namun, tentunya kita berharap semoga saja PKH tahap 2 benar-benar menjadi kenyataan akan cair di bulan April, mengingat pada bulan April 2023 terdapat momen Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dan semoga menjadi pertimbangan pemerintah bisa mengucurkan penyalurannya menjelang Lebaran Idul Fitri. Amin ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, mengenai kategori PKH yang bisa cair itu ternyata hanya ada 7 kategori yang harus ada minimal salah satunya sebagai syarat bantuan PKH tercairkan. Nah, ini harus kami jelaskan kembali karena banyak di antara penerima manfaat tidak mengetahui hal ini, utamanya bagi para KPM PKH yang baru bergabung menjadi peserta PKH di tahap 1. Pada saat sosialisasi pencairan, ada peserta yang menanyakan kenapa bantuannya berkurang padahal masih memiliki anak yang masih sekolah atau ada yang disabilitas, anggota keluarga lansia, dan sebagainya. Nah, teman-teman perlu mengetahui bahwa kendati pun ada 7 kategori yang dibayarkan dalam PKH, tetapi tidak berarti jika memiliki salah satu atau lebih dari ke-7 kategori, maka akan otomatis menerima bantuan sesuai kategorinya. Contohnya, yang pertama untuk ibu hamil nifas, kategori ibu hamil pada PKH itu hanya pada kehamilan kedua saja. Dan harus dilaporkan bulan kehamilannya pada pendamping sosialnya agar datanya dimutakhirkan pada aplikasi Siksenji. Yang kedua, kategori APRAS. Nah, teman-teman, kategori ini adalah usia prasekolah dari usia 0 bulan hingga 6 tahun 0 hari. Jadi, jika usia melebihi 1 hari saja setelah periode penghitungan bantuan, maka tidak termasuk lagi kategori usia dini pada PKH. Dan teman-teman harus memahami bahwa kebanyakan anak usia dini itu umumnya tidak cair bantuannya karena datanya memang belum masuk pada DTKS. Nah, butuhkan sinkronisasi atau pemadanan dari Capil ke DTKS. Hal ini bisa dilihat dari status pemadanan Capil terakhirnya pada kolom terakhir pada Dukcapil. Nah, inilah sebabnya banyak balita yang tidak masuk atau cair bantuannya dikarenakan status pemadanan terakhir 21 Agustus 2022. Sehingga bagi anak-anak balita yang belum masuk kartu keluarga atau bisa jadi bermasalah dengan NIK tidak aktif di Capil. Untuk kategori ketiga, anak SD, kategori keempat, anak SMP, dan kategori kelima, anak SMA. Nah, teman-teman, untuk kategori 3, 4, dan 5 ini merupakan komponen pendidikan. Pada kategori ini bisa saja bantuannya tidak masuk jika kategori anak sekolahnya, data kependudukannya itu tidak sinkron Dukcapil atau juga data peserta didik yang tidak sinkron antara DTKS dengan data Dapodik di sekolahnya. Nah, teman-teman, oleh karena itu jika bantuan anak sekolahnya belum masuk pada tahap 1, maka laporkan ke pendamping sosialnya untuk dilakukan pengecekan. Kira-kira masalahnya di mana? Apakah data Capil yang bermasalah ataukah data Dapodiknya yang tidak sinkron dengan DTKS? Nah, teman-teman, selanjutnya untuk kategori yang dibayarkan yaitu yang ke-6, kategori ke-6 dalam PKH adalah lansia 60 tahun ke atas. Bantuan lansia yang tidak cair itu umumnya disebabkan karena data tidak padan antara Dukcapil dan DTKS.
Nah, teman-teman, selanjutnya kategori ketujuh adalah disabilitas berat. Nah, teman-teman, kategori disabilitas berat pada PKH adalah yang berkategori kecacatan permanen dan tergolong berat. Artinya, penderitanya tidak bisa melakukan aktivitas tanpa bantuan orang di sekitarnya. Umumnya yang tidak cair itu bantuannya dikarenakan kondisinya tidak dilaporkan ke pendamping sehingga tidak terupdate pada aplikasi 6NG, teman-teman. Nah, selain itu, pemadanan data Dukcapil juga menjadi penyebab umum bantuan tidak cair. Baik teman-teman, demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait pencairan tahap kedua. Mudah-mudahan informasi dapat bermanfaat untuk sobat semua. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi terupdate di bantuan pemerintah dan subsidi bagi masyarakat miskin dan rentan. Silahkan komentar sebagai pesan dan berikan jempolnya sebagai kesan dengan video kali ini. Saya Amran undur diri, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.